Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students yang saat ini mungkin mengerjakan PKL, laporan PKL dan juga tugas akhir di rumah. Di sini Ibu mau menyampaikan tentang beberapa kesalahan yang umum yang sering kalian lakukan dan Ibu berharap nanti di tugas akhir kalian tidak melakukan lagi. Ya. Di sini Ibu ambil contoh. Ya, ada beberapa kesalahan ya yang mungkin yang selama ini kalian lakukan. Yang pertama adalah pada latar belakang masalah. Di latar belakang masalah PKL itu kalian tidak banyak yang tidak mengungkapkan tentang mengapa PKL itu harus dilakukan. Jadi kalian langsung berpusat pada apa yang ada di perusahaan tersebut. Tapi mengapa PKL dilakukan belum disinggung. Jadi itu perlu ditambahkan. Demikian pula nanti ketika di tugas akhir, kalian juga harus mencari tahu tentang mengapa tugas akhir itu dilakukan di perusahaan itu. Ya, bisa difahami. Jadi latar belakang masalah itu tidak hanya pada permasalahan. Mengapa permasalahan itu ada, tapi lebih pada mengapa PKL itu dilakukan. Itu kalau laporan PKL. Sedangkan nanti kalau laporan tugas akhir itu lebih pada mengapa masalah itu diteliti. Nah, itu bedanya. Bisa dipahami ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk tabel atau tata letak keterangan gambar. Nah, Ibu akan coba lihat di laporan ini. Bentuk tabel kadang-kadang kalian itu masih seperti biasa, bukan bentuk tabel yang digunakan untuk tulisan ilmiah. Bentuk tabel yang untuk tulisan ilmiah itu dia tidak menggunakan garis batas tengah. Nanti kalian bisa melihat di buku panduan metodologi penelitian, nanti akan ada bentuk tabel yang seharusnya. Nah, kemudian penulisan yang kedua, kayak ini, struktur organisasi itu di sini tidak ada keterangan gambarnya. Ya, lihat di sini tidak ada keterangan gambarnya. Itu juga banyak sekali terjadi kesalahan seperti itu. Nah, itu perlu diperbaiki. Jadi jangan sampai nanti di tugas akhir kalian melakukan kesalahan yang sama. Sampai sini bisa difahami ya. Oke, Bu cari lagi. Nah, ini bentuk tabelnya bukan seperti ini. Ini juga pertama tidak ada keterangan gambar. Bentuk tabelnya itu nanti tidak ada garis tengah ini. Coba nanti kalian cek di buku metodologi penelitian. Ya. Kemudian di sini tidak ada judul tabel. Ini tabelnya tentang apa? Kemudian keterangannya juga tidak ada ini. Sehingga ini tidak akan masuk dalam daftar tabel yang ada di depan. Karena tidak ada keterangannya. Itu pasti salah ya. Jadi harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga, tadi kesalahannya adalah narasi kegiatan yang tidak diuraikan. Narasi kegiatan yang tidak diuraikan. Coba kita lihat di narasi kegiatan. Kalau untuk kegiatan ini alhamdulillah diuraikan. Jadi penulis menguraikan pada hari pertama apa yang dilakukan. Kemudian, nah, cuman ini penulis tidak mengklasifikasikan dalam kegiatan per minggu. Ya, jadi yang dilihat cuma hari pertama saja, tapi nggak konsisten. Setelah hari pertama apa, hari kedua apa, enggak. Tapi hanya hari pertama saja dan dia tidak menguraikan di secara terstruktur. Apakah per minggu, apakah per bagian yang dia uraikan, ini kurang, strukturnya kurang baik. Nah, itu perlu diperbaiki.
ya. Jadi narasi kegiatan ketika kalian PKL itu menggambarkan tentang apa saja yang telah kalian lakukan secara detail. Jadi tidak hanya pointer-pointer saja saya melakukan A, B, C, D, bukan. Tapi menceritakan tentang apa yang telah kalian lakukan. Lebih baik kalau terstruktur. Apakah itu per minggu? Ya, itu lebih baik. Kalau per bulan bagaimana? Kalau per bulan itu terlalu global ya. Kalau bisa per minggu itu lebih detail. Itu untuk yang narasi kegiatan. Kemudian untuk kesalahan yang lain itu adalah penulisan. Nah, ini penulisan tuh banyak banget tuh yang keliru ya, yang Ibu sering catat di kalian. Penulisan di sini adalah perhatikan spasinya. Kalau ini spasinya udah benar. Kemudian kadang-kadang ada font yang berbeda. Kemudian kayak gini. Membuat pointer usulan susunan. Ini bukan susunan, ini bukan susunan tapi susunan nih. Kemudian door prize tulisannya juga bukan kayak gini. Ini udah benar, dia ketika menggunakan kata asing pakai italik sudah benar, tapi tulisannya masih salah. Kemudian kayak searching kalau di tengah ini tidak menggunakan kapital di depannya, ya udah benar, pakai kata asing pakai italik sudah benar. Kemudian kalian sering menggunakan kata sambung itu dengan menggunakan dengan dan itu di depan kalimat. Nah, itu juga salah ya. Kemudian ada satu lagi nih di kata pengantar. Coba Ibu lihat ya. Ibu scroll ke atas kata pengantar. Nah, kalian juga sering sekali kayak gini. Pasal 31 kemudian langsung ganti halaman. Ini nggak boleh. Harusnya di bawah, kalau nggak diturunin aja naikin lagi ya, biar ada bawahnya pasal 31. Ini sama. Nggak boleh kayak gini. Kemudian kayak gini, perangkat organisasi. Ini juga nggak boleh. Harusnya langsung turun ke bawah. Ini juga sama. Pasal 19. Nah, ini di daftar isi juga tidak ada titik-titiknya. Sebaiknya ditambahin titik-titiknya. Nah, ini daftar isi, kemudian harusnya diperhatikan lagi. Nah, di sini di Ibu Yeni Priyatnasari ini ada banyak yang melakukan, ada yang Yeni Priyatnasari di ketua Diploma 3 dan kemudian sebagai pembimbing 1. Sebaiknya jadiin satu aja, nggak usah dua-duanya ya, nggak usah dua-duanya. Nanti siapapun itu, nanti kalau sudah ada di satu pihak itu sekalian aja digabung jadi pembimbing 1, nggak harus dua-duanya gitu ya. Oke, kemudian kesalahan yang terakhir yaitu pada penulisan email. Nah, ini nih menarik karena ini bekal buat kalian ketika nanti kalian mau kerja ya. Oke. Penulisan di ini udah bagus, ada laporan PKL. Tapi kemarin Ibu menjumpai ada yang no subject nih, no subject. Jangan sampai kalian melakukan email kepada orang lain dan kemudian no subject seperti itu. Dan ada juga yang tanpa kata keterangan, tanpa kata pengantar ya, tanpa kata pengantar. Jangan diulangi, dan semoga kelak kalian nanti bisa lebih baik lagi dalam membuat penulisan ilmiah. Jadi anggaplah laporan PKL ini sebagai pembelajaran untuk kalian menulis tugas akhir. Oke, itu aja 5 hal yang sering kalian lakukan. Semoga nanti tidak dilakukan lagi di tugas akhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum.